في دار البقاء والنعيم. باب في الاستقامة. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Bab fil istiqamah. Bab tentang istiqamah. Istiqamah ini secara bahasa artinya itu lurus, shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa qala ba'dul arifin, sebagian ulama al-arif billah menyebutkan istiqamah itu adalah marji'ul istiqamah. Jadi istiqamah itu ada dua macam yang menyebabkan seseorang bisa istiqamah. Yang pertama adalah sihhatul imani billahi, imannya bujur betul kepada Allah Subhanahu wa taala, bujuran beriman. Sama kayak ayat puasa ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu bujuran beriman. Itu anak istiqomah yang pertama. Lalu yang kedua, wattiba'u ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Yang kedua adalah mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang Rasulullah bawa, apa yang Rasulullah sampaikan zahiran wa batinan, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, itu istiqomah. Fastaqim kama umir, jar Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahlah kama umir, sebagaimana engkau Muhammad disuruh, diperintahkan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbuna Allah, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Nah, maksud istiqomah di sini i'tadalu ala dzalika wa damu alaihi ayatawaffahumullahu alaihi. Wal muradul istiqamah ala tauhid al-kamil wattiba'il kitabi wa sunnah. Jadi ini di surah Al-Ahqaf ayat 13 lawan 14. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah. Istiqomahnya kayak apa tadi? Istiqomahnya itu adalah mempertahankan ketauhidan, mempertahankan keimanan, dan mengikuti Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Apa yang terjadi bila mereka itu? Fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut kepada mereka, walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih. Ulaika ashabul jannah. Nah, mereka itulah yang masuk surga, ahli surga, ashabul jannah. Khalidina fiha, selawasan jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan apa yang mereka kerjakan. Ulaika ashabul jannah. Nah, masuk surga di sini karena apa? Bifadlillah, karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba itu beriman pada Allah, melakukan ibadah lalu masuk surga. Nah, apakah amal ibadah tadi yang masuk surga? Soalnya ada karunia Allah gitu. Salah satu supaya dapat karunia Allah itu ya beribadah. Cuma kada rumusnya itu kada kayak kita nukar tiket, kalau masuk kada kayak itu. Karena apa? Karena masuk surga itu memang karunia Allah. Bilanya lek-lekan berhitung tuh nah.
yang masukkan surga itu karena amal ibadah, maka kada mungkin kada sebanding. Umur umat Nabi Muhammad SAW itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kita behimat beribadah dilawasakan misalnya umur 80, lawas ke 80 dah. Mulai akil balik misalnya 15, hitung sampai umur 80 beribadah aja. Lalu hasil ibadah tadi misalnya itu dianggap maulah masuk surga, kan sebanding. Kenapa? Karena di surga itu khalidina fiha abada. Belum lagi ibadah yang selawasan itu yang bujur-bujur diterima Allah Ta'ala, yang ibadahnya itu kada bermasalah. Bermasalah itu maksudnya ibadah lalu riya. Nah, bermasalah ya pahalanya. Ibadah lalu ujub, ya juga pahalanya bermasalah. Ibadah kemudian menzalimi orang, begitu juga. Itulah kenapa jadi para ulama menyebutkan masuk surga itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kapan caranya supaya dapat karunia Allah Ta'ala? Ya beribadah. Nah, berarti sama aja masuk surga itu karena ibadah. Kada, itu memang karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adalah orang jarang kada beribadah tapi bisa ke surga. Bisa, karena apa? Karena rumusnya ke surga itu man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala itu ada harapan masuk surga, walaupun disiksa terlebih dahulu di dalam neraka. Inya banyak melakukan kemaksiatan, tidak melaksanakan kewajiban, banyak tuh hitungan dosanya. Tetapi selama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada harapan keluar dari neraka. Nah ini yang di surah Al-Ahqaf ayat 14 ini, yang ulaika ashabul jannah, beriman kepada Allah kemudian istiqomah dengan keimanan tersebut. Adalah yang kada istiqomah, ada, karena ada yang asalnya jadi sahabat Nabi malah murtad. Misalnya kayak Sofwan Ar-Rajal bin Unfuah. Sidin ini asalnya lawan Nabi, hidup bersama para sahabat. Tapi setelah Nabi wafat, kan khalifahnya Sayyidina Abu Bakar. Sidin ini disuruh Sayyidina Abu Bakar mendatangi Musailamah al-Kadzab, menyadarkan katanya. Datangi. Sampai di wadah Musailamah, sekalinya Ar-Rajul bin Unfuah ini malah mengumpati Musailamah. Nah, dan sebelumnya itu Nabi sudah memadahi. Jadi pas mungkin kayak pengajian terbatas itu. Ya Nabi, di antara kalian ini sebelum waktu masih Nabi hidup lah, di antara kalian ini ada yang ke neraka aja Nabi. Di antara yang mendengar tadi meninggalnya bagus gitu. Nah, tersisa berdua, Ar-Rajul bin Unfuah lawan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu takutan benar kalau kena sidin. Sekalinya lain Ar-Rajul bin Unfuah. Itu istiqomah. Lalu dalam hadis wa an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an qala, Sidin bertakun, qultu ya Rasulullah, dia Sidin bertakun Nabi. Ini bagus bang pertanyaannya sebujurannya. Pertanyaan apa ngarannya nih supaya merangkum berataan. Nah, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah. Tolong padahiakan suatu ucapan lah, suatu prinsip, pegangan yang kira-kira mun ulun mendengar dari pian nih, ulun kada perlu lagi betakon ke orang lain. Kata-kata yang kau dipegang seumur hidup tuh yang kau dipegang dah. Itu kada perlu pepadah nang lain lagi. Apa Nabi? Ini sedih betakon. Yang bahasanya tuh jami'an lima'aniddin, merangkum semua masalah agama. Nah, ternyata jawaban Rasulullah SAW apa? Qala qul amantu billah
tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Istiqomah terus menerus dalam keimanan tersebut, terus menerus dalam mengikuti perintah Rasulullah SAW. Terkait amantu billah ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini patokannya adalah rukun iman yang 6. Bilanya rukun iman yang 6 ini sudah selesai, nah tinggal menjaganya. Nah menjaganya ini ngarannya tadi istiqomah. Apakah dengan meyakini rukun iman ini atau imannya sudah selesai? Sebujurnya ada. Kenapa jadi kada? Beriman kepada Allah Ta'ala, yakin Allah Ta'ala itu ada, sudahlah. Tapi sekalinya meyakini Allah Ta'ala nih bisian anak, nah masalah keimanannya. Yakin Allah Ta'ala itu ada, tapi meyakini Allah Ta'ala itu pengetahuan Allah Ta'ala itu terbatas. Terbatas itu artinya kada berataan hal di dunia ini sidin tahu. Padahal keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah Allah Ta'ala tahu seberataan. Bahkan semut yang berjalan di malam hari yang gelap Allah Ta'ala tahu. Daun yang gugur Allah Ta'ala tahu. Nah tapi bila ada yang mengatakan Allah Ta'ala pengetahuannya terbatas aja, ini bermasalah yang beriman kepada Nabi lagi lah. Yang wajib kita imani, wajib kita ketahui 25 Nabi dan Rasul. Yakin Nabi itu ada, nah, bujur dah. Meyakini Nabi Muhammad utusan Allah pas dah. Tapi tidak meyakini Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya, penutup nabi-nabi, itu masalah juga keimanannya. Karena kalau misalnya itu Musailamah al-Kadzab kena. Sidin mengaku jadi nabi waktu Nabi Muhammad masih hidup. Jadi kisahnya Sidin ini entah kerasukan apa atau dapat ide di manakah, ngolo mengaku jadi nabi. Sidin itu dari Bani Hanifah. Umat Sidin, kaum Sidin itu kita tahu yang Sidin mengerampok. Cuma kayak melarang lah kita ada bisi nabi lah bukan kita. Taruhannya aja tahu ya pada kerampok coba. Ada apa asal bisi nabi kita. Mengirim, jadi Musailamah ini ibaratnya atau menemui nabi kayak menjaga bahasa kita ini anak minta dimasukkan di grup bubuhan nabi lawan rasul, minta diakui. Nah Musailamah ini mengakui aja Nabi Muhammad adalah salah satu utusan Allah. Tapi di saat bersamaan Musailamah itu minta pengakuan inya nabi juga. Berarti masalahnya di mana? Musailamah mengaku lah Nabi Muhammad, iya mengaku. Tapi masalahnya Sidin mengaku nabi juga. Artinya apa? Ada akidah keyakinan yang bermasalah. Masalahnya di mana? Nabi Muhammad timbul kada jadi nabi yang terakhir. Itu beriman amantu billah ini apa ngarannya nih? Maknanya luas banget. Kan antara orang yang belum beriman dengan beriman itu bedanya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ketika mengucapkan kata-kata ini, konsekuensinya, efeknya, apa yang harus dipertanggungjawabkan dengan ucapan tadi itu besar. Misalnya lagi beriman kepada malaikat, kita meyakini malaikat itu ada, tapi harus juga meyakini segala hal yang berhubungan dengan malaikat. Malaikat itu kan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak akan maksud kepada Allah dan mengerjakan apa yang disuruh. Misalnya nih, ada yang berkeyakinan malaikat ini bisa maksud kepada Allah Ta'ala. Nah, melalui Quran, sudah ada percaya Quran. Atau memadahkan malaikat ini berjenis kelamin. Iya juga bermasalah dalam hal keyakinan juga.
Kenapa gerang? Karena malaikat itu kada berjenis kelamin. Kecuali malaikat ini menyerupa jadi manusia. Nah, kelihatan lakian atau binian. Tapi walaupun misalnya malaikat nih lah menyerupa lakian, berarti malaikatnya lakian lah, ada. Ini karena menyerupa. Jadi malaikat itu memiliki keistimewaan atau memiliki apa namanya nih, tugas khusus atau keuntungan khusus bisa berubah bentuk jadi manusia. Jadi jar Sayyidina Umar bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idz jaa rajulun. Jadi jar Sayyidina Umar waktu kami duduk lawan Nabi, soalnya datang lakian langsung mendatangi Nabi. Datangi Nabi itu besampok lintuhut, duduk cenah besampok lintuhut. Ya nah ini nah duduk ini besampok lintuhut. Ujar Sayyidina Umar, aneh bener lakian ini aneh. Anehnya kenapa? Satu, ini orang jauh. Kenapa orang jauh? Pas ditakoni bubuhan Madinah situ kadeden tahunnya. Nah, orang sini. Tapi la yura alaihi atharus safar. Nang lakian ini kada kelihatan orang jauh, maksudnya pina potongan muha berminyak kayak itu. Pina bedabu kada kelihatan. Berarti itu orang parah, tapi orang Madinah ada 6 tahunnya. Sampai sampai tamu Nabi gitu. Betakun Nabi mal iman itu apa gerang? Dijawab Nabi kan, tuntung Nabi menjawab, "Shadaq tak, kamu benar." Nah, makin bingung. Datang tiba-tiba waktu betakun tentang iman, Nabi jelaskan membujurakan gitu. Berarti sudah tahu jawabannya. Sampai sudah sini tuntung betakun masalah iman Islam lawan ihsan, bulek. Ujian Nabi kan tahulah siapa tadi, ada tahu Nabi itu adalah malaikat Jibril yu'allimukum dinakum, menajari tentang agama. Itu menyerupa. Sama kayak kisah Siti Maryam. Siti Maryam itu kan sini lagi beribadah nih, tempat ibadah. Sekalinya datang malaikat dalam bentuk manusia. Fatamassala itu menyerupai manusia. Basyaran sawiya, manusia yang bungaslah itu. Nah, Maryam takjub nih, lagi tempat ibadah, datang tiba-tiba lakian. Qala inni a'udzu birrahman in kunta taqiyya. Saya berlindung dari Allah yang Ar-Rahman Maha Pengasih, in kunta taqiyya, kalau kamu bertakwa. Nah, jadi pada aku nih malaikat. Nah, itu bisa kayak. Nah, jadi meyakini malaikat itu ada dan segala hal yang berhubungan dengan malaikat. Jadi aman tuh billah itu. Termasuk meyakini karena ada hari kiamat. Ya juga. Jadi misalnya ada orang dan Allah Ta'ala percaya, Nabi Muhammad percaya, Al-Quran percaya, kita suci percaya, tapi kada percaya tentang hari kiamat. Nah, ya juga sama tuh, bermasalah tentang keimanan. Jadi aman tuh billah ini banyak lagi yang harus dipahami. Itu hadis yang pertama. Jadi istiqomah tadi tegak lurus. Jadi setelah beriman kepada Allah, mempertahankan keimanan lawan mempertahankannya itu standar oleh Rasulullah SAW, itu istiqomah. Selain itu juga caranya adalah mengerjakan ketaatan dengan menghindari kemaksiatan. Nah, jadi stabil di jalan itu istiqomah. Cuma makanya lah kenapa istiqomah ini berat, karena iman itu yazidu wa yanqus, bisa naik bisa turun. Bilanya lagi berbuat ibadah, ya'malu bil ibadah, itu lagi naik imannya. Tapi bilanya yaf'alu al ma'asi, mengerjakan maksiat, nah itu imannya lagi turun. Makanya orang yang stabil istiqomah aja ini di Al-Qur'an tadi apa disebutkan? Ulaika ashabul jannah, itu para penghuni surga. Kenapa jadi para sahabat itu
disebutkan dengan khairul qurunu qarni, tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum. Kenapa disebut generasi terbaik? Karena para sahabat itu istiqomah. Istiqomah. Makanya ada al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqomah misalnya lah sembahyang ba'diyah maghrib, istiqomah bagus, kada banyak 2 rakaat aja tapi istiqomah gitu. Jadi amal ibadah sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada orang pas bulan puasa mah halus benar ya, benar mengaji banyak, sembahyang banyak itu. Habis tuntung bulan puasa, habis juga amal ibadahnya. Beli ke setelan pabrik pulang, seadanya pulang. Nah, itu lebih baik. Itu lawan orang yang ibadahnya kada terlalu banyak, tapi istiqomah sepanjang tahun nang kayak itu. Nah, bagus nang itu. Ini keistimewaan istiqomah tadi. Lalu apalagi ini selanjutnya hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, rawahu Muslim. Jadi jaru Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Qaribu itu maksudnya al-muqarabatu al-qasdul ladzi la ghuluwa fi wa la taqsir. Sedang. Wasaddidu itu istiqomah. Nah, maksudnya beribadah yang stabil. Nah, itu. Wa'lamu jangan Nabi ketahuilah annahu la yanju ahadun minkum bi amali. Tidak ada seorang pun yang selamat dari api neraka karena amal ibadahnya. Kada. Jadi orang mana selamat dari api neraka lain karena ibadahnya. Bingung ini pun sahabat neraka. Amun pian bang Nabi kayak itu juga lah. Namun takon jadi Nabi tidak akan selamat satu orang pun karena sebab amalnya. Pian bang kayak itu juga lah Nabi. Jadi Nabi iya wala anak saya juga tidak, tetapi tapinya yataghammani Allahu bi rahmah minhu wa fadl, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat sehingga masuk ke surga. Pertanyaan lain misalnya, berarti Nabi gak ada pasti masuk surga lah? Pasti Nabi masuk surga, jelas benar dah karena Nabi mengerti kunci surga. Cuma Nabi ini anak menjelaskan di hadis ini gasan seberataan yang maulah masuk surga itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lain tuh ke surga atau neraka terserah Allah taala. Ada orang ahli maksiat mungkinlah masuk surga, mungkin di akhir umur taubat Allah ampuni surga. Itu karunia Allah SWT. Termasuk ini mungkin ada kayaknya di akhirat itu pas sudah penghitungan atau sebelum ditimbang yaumul mizan atau yaumul hisab, sebelum dihitung mizan. Jadi 2 kali kita dihitung tuh paling ada hisab dihitung itu. Imal ibadahnya seini, dosanya seini. Lawan mizan ditimbang 2 kali. Bisi dosa, ada hamba nih bisi dosa. Kebetulan dosanya itu dosa kepada Allah Ta'ala aja. Sembahyang ini wajib, tapi bilanya kada menggawe berdosa. Dosanya lawan siapa? Lawan Allah Ta'ala, lain lawan manusia. Dosanya ganal. Tapi karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, si orang tadi diampuni dosanya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yaghfiru liman yasha. Allah Ta'ala mengampuni siapapun, bebas saja.
Nah, wa qala ulama maknal istiqomah. Nah ini jar Imam Nawawi yang dimaksud dengan istiqomah adalah luzumu taatillahi ta'ala. Luzum itu konsisten, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa hiya min jawami'il kalim wa hiya nizamul umur wa bil taufiq. Nah itu maksudnya jawami'ul kalim itu meringkas singkatan. Jadi kata-kata untuk bisa merangkum itu semua. Nah itu istiqomah. Sumastaqim itu kata-katanya pendek, maknanya panjang. Nah ini adalah tipikal hadis Nabi Muhammad SAW. Karena ini Nabi ini jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya kata-katanya pendek, maknanya panjang. Jadi kata-kata singkatan, kata-kata yang itu mewakili gesan seberatan sudah. Lalu nah, qala ba'dul ulama al-istiqamatu hiya ad-darajatul quswa allati biha kamalul ma'arif wal ahwal wa safa'ul qurubi fil a'mal wa tanzihul aqaid an sifil bid'ah wad dalal. Perkataan lain yang dimaksud dengan istiqomah adalah ini posisinya paling tinggi sudah. Orang bisa istiqomah, ini siapapun bisa istiqomah, itu berarti levelnya sudah paling tinggi sudah. Karenanya bisa stabil dalam beriman kepada Allah, stabil dalam menjauhi kemaksiatan. Nah istiqomah ini paling tinggi tuh. Karena orang yang bisa istiqomah ini adalah orang-orang yang memang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi munnya kita nih misalnya adalah dipikir-pikir tebelujuran itu kawa istiqomah dalam suatu ibadah. Kawa istiqomah itu ada banyak kata tapi kawa istiqomah. Nah, itu dasar bujur karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya rajaki yang kada seberatan orang dapat. Berapa banyak ada orang kawa maksimal ibadah tapi kada kawa istiqomah. Nah, bilanya kita dapat rezeki kawa istiqomah sedikit kan, ibadahnya sedikit ya tapi istiqomah apalagi banyak. Nah itu sudah luar biasa. Karena apa janji Allah tadi, ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka itulah adalah ahli surga karena istiqomah dan dalam surga kekal selama-lamanya. Entah halal entah ridha. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.